Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 2, subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Dongeng. Pengertian dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau tidak nyata atau juga khayalat. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai hiburan. Jenis-jenis dongeng. 1. Mite. Mite merupakan salah satu bentuk dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, serta hal-hal gaib lainnya. Yang kedua, sage. Sage merupakan cerita dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, perkasaan, serta kesaktian dari seorang tokoh. Jenis dongeng ketiga yaitu fabel. Fabel merupakan bentuk dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Keempat, legenda. Legenda merupakan dongeng yang menceritakan mengenai peristiwa atau kejadian atau bahkan asal-usul dari suatu tempat atau juga benda. Yang kelima dari jenis dongeng adalah cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang berisi mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian lucu yang sangat menghibur siapa saja yang menontonnya. Yang keenam yaitu cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara merupakan cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu serta juga menggunakan media seperti wayang dan juga alat lainnya. Kemudian yang ketujuh, cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan merupakan suatu bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat yang berisi nasihat-nasihat. Kemudian kita akan belajar matematika mengenai sifat-sifat operasi hitung pada penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif atau yang biasa disebut pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan
sehingga menghasilkan hasil yang sama. Contoh, 172 ditambah 528 sama hasilnya dengan 528 ditambah 172, yakni bilangan 700. Sifat yang kedua yang kita pelajari adalah sifat asosiatif atau yang biasa kita kenal dengan pengelompokan. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan. Pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Contoh, dalam kurung 34 ditambah 27 ditambah 51 sama hasilnya dengan 34 ditambah dalam kurung 27 ditambah 51, yakni bilangan 112. Demikian pembahasan yang dapat Bapak berikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.